Halo sahabat Tempo, ketemu lagi dengan saya Rini Kustiani di program Ngopi, Ngobrol Inspirasi. Sekarang saya sedang berada di kantor Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kira-kira saya mau ngapain di sini ya? Dan mau ketemu siapa? Yuk ikuti aku. Dalam episode kali ini, kita akan membahas tentang dunia keimigrasian dan pemasyarakatan. Kementerian ini resmi dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto setahun yang lalu untuk membenahi tata kelola keimigrasian dan pemasyarakatan di Indonesia. Saat ini, saya sedang berada di Comment Center Area sebagai pusat kendali Kementerian Pemasyarakatan dan Imigrasi yang saat ini masih dalam tahap pengembangan. Tahun ini, Direktorat Jenderal Imigrasi mengalami kenaikan pendapatan negara bukan pajak. Tentu saja ini menjadi sebuah pencapaian yang luar biasa. Nah, teman-teman, kita perlu ketahui nih, apa saja yang sudah dilakukan. Yang kita dengar ada Golden Visa, kemudian ada program All Indonesia. Lantas apa ya dampak dari kenaikan PNBP tersebut untuk masyarakat Indonesia? Yuk, kita langsung saja berbincang dengan pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi Bapak Yulius. Gimana? Halo Pak. Mbak Rini, apa kabar? Baik. Akhirnya nyampe juga ya. Iya Pak. Di Ini gimana imigrasi. kita ngobrolnya Pak? Sana ya? Oke, sebelah sana. Sip. Ya Mbak, silakan Iya. minum kopinya. Siap. Ini saya dapat bocoran nih Pak. Bapak suka ngopi ya? Sesuai dengan acara kita ngopi, ngobrol inspirasi. Iya. Ini kopi apa ini Pak? Ini Arabica Geisha. Kebetulan saya hobi kopi, Oke. jadi sedikit belajar tentang ngerosting kopi. Dikit aja Mbak, belajar buat kesenangan pribadi aja. Sedikit tapi Terus- ini nikmat banget Pak. Oh ya, sedikit belajar tentang ukuran ngegrinder kopi, Giling sendiri. grinder sendiri gitu. Jadi mulai dari roasting saya roasting sendiri, Saya roasting. grinder saya grinder sendiri. Terus bikin kopi juga saya, kalau untuk saya sendiri saya biasa bikin sendiri. Bahkan kalau saya lagi kumpul-kumpul keluarga gitu, saya dengan senang hati buatin kopi untuk keluarga besar saya bikin sendiri. Di rumah ya, tapi ya di rumah. Kapan-kapan main ya Pak. Iya. Kita sudah bersama Pak Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi Pak Yulius. Halo Bapak. Oke, teman-teman, tadi kan kita sudah bertanya ya, imigrasi ini kan baru terpisah nih dari Kementerian Hukum dan HAM ya Ya. Pak ya. Nah, itu apa sih Pak bedanya ketika sudah berpisah dari Kementerian Hukum dan HAM dan sekarang independen menjadi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan? Ya. Silakan Bapak. Ketika kita masih bergabung dengan Kementerian Hukum dan HAM, tentunya kan pada saat itu banyak dirjen ya. Ada beberapa dirjen, Direktur Jenderal. Kalau nggak salah ada 6 ya Mbak ya, ada 6 dirjen. Satu menteri membawai 2 dirjen. Sekarang Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Satu menteri, 2 dirjen. Yang mana tentunya akan lebih fokus dalam rangka pelaksanaan tugas. Selama ini menteri membawai sampai 6 kan tentunya kan banyak. Konsentrasinya Terpecah. Kalau cuma 2, yang satu kaitannya dengan layanan publik, yang satu lagi kaitannya dengan pengamanan di pemasyarakatan, para napi. Direktorat Jenderal Imigrasi itu memerlukan peningkatan dan akselerasi tentunya. Tentunya dalam karena rangka. pelayanan publik Pak ya. Iya, karena dalam era Pak
Presiden Prabowo, kan beliau pasti menginginkan adanya akselerasi di berbagai bidang. Jadi langkah ini menurut kami, pandangan kami, langkah yang sangat strategis, sehingga lebih konsentrasinya tuh lebih fokus gitu. Nah, dalam rangka mencapai apa yang diinginkan oleh Pak Presiden, ini bisa terlaksana. Walaupun tentunya kan begitu memecah. Iya, nomenklatur berubah, aset juga ada pemisahan, anggaran juga demikian. Tapi itu semua kan bisa kita percepat untuk melakukan proses perubahan. Berarti tadi tantangannya memecah nomenklatur, aset dan sebagainya. Nah, itu prosesnya gimana tuh Pak? Jadi gini Mbak, dalam satu Direktorat Jenderal, artinya dalam satu lembaga yaitu institusi, kan kita tidak lepas dari man, money, method, dan material, ya kan. Kita bicara man ini SDM. Dulunya satu kementerian dipisah menjadi dua, ada bahkan sekarang kan ada 3 kan Mbak, Menteri Hukum, HAM, dan IMIPAS dengan satu Menko. Nah, ketika ada pemecahan itu pasti SDM-nya akan dipisah. Yeah. Memang yang paling tinggi, yang paling banyak itu dalam pemecahan itu adalah Kementerian IMIPAS. Oh iya, punya Kanwil banyak Pak ya? UPT ya, bukan Kanwil UPT. Itu banyak sekali Mbak, di atas 400. Sementara kami 150-an Kanwil imigrasi. Nah, sehingga pada saat pemisahan itu kan pasti ada penyesuaian, ya kan? Kemudian ada pemisahan gajinya, ini ya segala itu. Iya, jadi Pak. Itu dari men. Kemudian dari money yang tadi saya sampaikan. Anggarannya yang selama ini menginduk ke sana, ini harus dipisah ke sini. Dulu satu kementerian dibagi 6. Sekarang satu kementerian dibagi 2. Terus metodenya ya tentu berbeda kan. Kalau di kita kan memang lebih kental ke penegakan hukum dan pelayanan. Pelayanan itu kepada masyarakat dan penegakan hukum apabila ada WNA yang melanggar. Kemudian materialnya tadi sampaikan. Material ini kan banyak Mbak. Aset gedung. Kita mau yang kantor yang mana? Yang diambil oleh Kementerian Hukum mana? Yang diambil oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mana? Belum di wilayah. Kanwil dulu 1. Sekarang kanwilnya 3 pejabat. Gimana? 1 gedung bagi 3. Kan nggak mungkin. Harus ada yang semuanya. Mana yang dikuasai, nanti yang ini kita cari. Tapi semua itu memang kita bersinergi. Satu sama lain berusaha untuk saling melengkapi. Dekatkan dengan pemerintah daerah agar dapat bantuan hibah bangunan, tanah untuk dijadikan kantor. Jadi disitulah kemudian juga kita menilai mana kanwil-kanwil kita yang punya effort lebih, punya semangat yang luar biasa sehingga dia menjalin komunikasi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah. Banyak yang disayang loh Mbak sama para gubernurnya sehingga sehingga udah Pak nanti kantornya di sini aja. Dihibahkan oleh pemerintah daerah, akhirnya Pak Menteri ke daerah. Bahkan udah sama bangunan ya, sudah sama gedungnya ya. Seperti contohnya di Yogyakarta, sama di Sulawesi Utara. Kita diberikan hibah tanah dan bangunan kantor sudah jadi dari BRIN. BRIN kan ada pemotongan ini, kemudian kita dikasih. Karena kita punya komunikasi yang baik dengan BRIN. Oleh BRIN dikasih gedung bagus, ada tanahnya luas, parkiran ada, bahkan ada mobil-mobil dinasnya pun dikasih ke kita, dihibahkan. Wow. Nah, itu. Oke. Ya. Ini luar biasa sekali usaha selama setahun terakhir. Selain tetap pelayanan harus tetap berjalan, penegakan hukum untuk WNA yang melanggar juga berjalan, tapi di dalamnya juga ada pembenahan karena ada perubahan nomenklatur dan pemisahan itu ya Pak. Nah, yang menarik adalah dalam proses itu, yang tentu jelimet ya Pak ya, ada penambahan penerimaan negara bukan pajak. 18,6%. Itu angka yang luar biasa itu Pak. Di tengah kita sedang bergejolak di luar, tapi kita juga menarik PNBP yang begitu besar. Itu gimana Pak resepnya? Tugas pokok fungsi imigrasi itu 4 Mbak. Jadi ada 4 fungsi pokoknya. Itu ada 4 sebetulnya Mbak. Okay. Yang pertama pelayanan tadi, yang kedua penegakan hukum, yang ketiga penjaga keamanan negara, yang keempat fasilitator. Baik. Penjaga keamanan negara dan fasilitator ini apa ini? Kalau pelayanan tentunya kan yang dilayani masyarakat dan WNA toh. Ya. WNA terkait dengan pembuatan visa, masyarakat terkait dengan pembuatan paspor.
Dua ini kita semuanya sekarang mengarah ke era digitalisasi. Oke, bahkan digitalisasi yang kita bangun itu sampai merambah ke daerah-daerah. Artinya bukan hanya di kota-kota besar saja, tetapi di seluruh wilayah kita sudah menerapkan digitalisasi. Contoh, di seluruh UPT-UPT yang di daerah pun sekarang pembuatan paspor sudah dengan elektronik, tidak dengan cara manual. Oke. Walaupun tidak semua masyarakat itu melek digital. Oke. Dan bagaimana kalau kita melayani yang tidak melek digital? Di kantor-kantor imigrasi itu melayani, Mbak. Daftarnya secara manual. Bahkan konvensional tetap terlayani. Ada dong, ada. Karena apa kabar nanti yang orang-orang lansia toh datang gitu. Nah, kita bahkan untuk mengantisipasi itu kita bikinkan counter khusus kok untuk yang lansia. Nah, itu dari segi pelayanan. Begitu juga dengan yang di luar negeri, Mbak, WNA yang mau membuat visa. Kita juga berikan layanan yang bagus, yang gampang dengan cara dia bisa bayar secara online dengan kartu kredit. Dengan mungkin yang sekarang lagi ngeter-ngeteran apa istilahnya? Payment gateway. Ya. Terus ketika dia mau perpanjang visa juga demikian. Dia bisa dilakukan secara online. Karena rata-rata WNA kan di sini kebanyakan ada yang bekerja, Mbak, ada juga yang berwisata. Kalau berwisata kan nggak perlu perpanjang. Paling hanya beberapa. Ya, tapi ada juga yang long stay loh, Mbak. Di Bali. Ya? Iya. Di Bali itu malah mereka setelah 30 hari mereka perpanjang lagi. Karena betah kali ya tinggal di Bali. Jadi nyaman soalnya di Indonesia. Nah, yang menarik ini, Mbak, yang kedua, masalah penegakan hukum. Di zamannya Pak Menteri Agus Handrianto, menteri ini pas yang pertama, beliau sangat sekali concern terhadap penegakan hukum. Beliau concern pada saat beliau jadi menteri, beliau menunjuk saya sebagai Direktur Pengawasan dan Penindakan. Jadi jabatan saya yang strukturalnya itu adalah sebagai Direktur Pengawasan dan Penindakan. Beliau memberikan PR yang cukup banyak kepada saya dan PR beliau saya laksanakan. Saya melakukan kegiatan operasi gabungan di beberapa titik secara bersama-sama. Sektor pertama yang kita tertibkan adalah di sektor pertambangan. Pertambangan itu bukan tempat dia menambang ya, Mbak ya, tetapi tempat pengolahan hasil tambang. Karena banyak sekali warga negara asing itu berada di smelter-smelter yang posisinya tentunya di wilayah timur. Seperti di Morowali kan ada di Banggai, Kendari, terus di Sulawesi Tengah. Nah, itu semua kita lakukan secara serentak. Bahkan sampai ke Maluku Utara juga kita lakukan operasi. Pada saat kita lakukan operasi pertama, kita banyak temukan warga negara Cina yang bekerja di sana yang memiliki izin tinggal yang tidak sesuai. Visanya untuk wisata. Ada yang sudah, bukan yang wisata, tapi visanya menggunakan visa yang seharusnya pada saat berapa kali dia sudah memperpanjang itu harus ditingkatkan menjadi ITAP. Nah, jadi itu yang kemudian kita seleksi. Temuan-temuan itu kemudian kita perbaiki. Itu saya kerjakan secara kontinu, Mbak. Alhamdulillah hasilnya tadi. Salah satu ya. Karena Mbak tadi nantangin saya cerita gimana 18, sekian persen itu kok bisa gitu kan. Nah, ini saya kasih tahu itu salah satunya. Salah duanya. Di Bali banyak sekali, ini target operasi saya yang kedua ya. Yang pertama itu sektor pengolahan tambang, yang kedua adalah di sektor investasi. WNA kita kan harus filter ya. Mana WNA yang masuk sebagai investor yang sebenarnya dan mana WNA yang masuk sebagai investor bodong. Oke. Ada yang ngaku-ngaku sebagai investor, tetapi ternyata dia bukan investor. Justru ke sini ikut mencari pekerjaan. Tapi kalau investor yang benar-benar seorang investor, dia pasti akan menanamkan modalnya di Indonesia. Ketika dia menanamkan modalnya itu, otomatis uang yang terendap di bank itu juga kan menjadi devisa kita untuk bisa digunakan untuk perputaran.
data ini yang kemudian kita sisir, kita filter. Kita temukan banyak sekali WNA yang mengaku sebagai investor, tetapi kemudian dia tidak sebagai investor. Cara identifikasinya gimana, Pak? Kami Personal menggandeng, sekali itu, kami menggandeng Kementerian Investasi dan Hilirisasi, BKPM. Pada saat kami operasi pertama di Bali, alhamdulillah dengan sinergitas Pak Menteri, Pak Rosan dengan Pak Agus, di eranya Pak Prabowo ini kami sering melakukan kegiatan operasi bersama. Karena kami dalam rangka melakukan deportasi terhadap WNA yang mengaku sebagai investor, ternyata dia bukan investor, itu kami harus menggandeng mereka dengan mereka mencabut dulu NIB-nya. NIB itu adalah izin mereka untuk melakukan usaha di sini. Ketika NIB dia sudah dicabut, otomatis kan dia tidak memiliki izin di sini. Kita deportasi. Nah, yang ketiga, overstay, hasil audit dari BPK itu cukup spektakuler overstay yang ada di Indonesia. Overstay itu maksudnya WNA yang ditemukan sudah tinggal lama di Indonesia, yang visanya sudah habis tetapi dia belum memperpanjang visanya. Hasil BPK cukup tinggi, kemudian saya sisir nih. Overstay yang paling banyak nih di mana sih, kita lihat datanya. Ternyata kembali lagi di Bali. Overstay, jujur saya sampaikan, saya tutup. Ini harus ada keterlibatan dua belah pihak. Sekarang Mbak pegang atau Mbak lagi berlibur ke satu negara misalnya. Terus ketika visa Mbak habis, Mbak takut nggak buru-buru pulang ke Indonesia nggak? Iya, pengennya begitu, ya Pak. Kan visanya udah habis. Kalau Mbak nggak pulang ke Indonesia, yang misalnya nggak pulang, kira-kira ada yang karena merasa nyaman di negara itu karena apa? Ada yang menjamin, ada yang pegangannya, atau gitu kan? Ada yang menjamin saya. Iya kan? Gitu kan? Ada yang udah nanti gampang. Nanti kita bikin perpanjangnya. Ya diatur-atur lah, yang ternyata kita temukan. Jadi penindakannya tentunya untuk WNA-nya kita tetap deportasi. Kalau lu mau masuk lagi ke Indonesia, bayar biaya dendanya. Untuk penangkalan selama 10 tahun kamu nggak bisa masuk ke Indonesia. Atau dia bayar denda overstay-nya sendiri, sebelum dia dideportasi, dia bayar dulu sehingga dia bisa melanjutkan tinggal di Indonesia. Sekarang yang ketiga, imigrasi sebagai penjaga keamanan negara. Itu bukannya tugasnya TNI Polri, Pak? Ya. Kita pintu gerbang masuknya orang asing, Mbak. Oh iya. Ya, ketika dia mau masuk ke Indonesia, garda terdepan yang melakukan pemeriksaan itu adalah migrasi. Nah, kenapa dia bisa menyumbang KNBP? Karena kita menseleksi investor-investor mana yang layak untuk masuk ke Indonesia. Wisatawan-wisatawan mana yang memang benar-benar wisatawan yang mau ke Indonesia. Jangan wisatawan yang nyampe-nyampein nanti sampai di sini bikin gaduh, bikin rusuh. Pak Wayan Koster pernah diskusi dengan kami, Pak, kalau backpacker itu masuk ke Bali, itu hanya nyusahin kebanyakan, Pak. Bahkan mereka itu yang membuat gaduh. Jadi gelandangan gitu. Ya, mereka juga nginepnya di satu tempat penginapan itu bisa rame-rame. Satu kamar mungkin bisa 4-5 orang, karena kan nggak diatur. Disitulah kemudian ada penyaringan dari kita. Karena kan pada saat dia mau masuk kan dia mengajukan visa. Pada saat mengajukan visa kan nama kita kan kita profiling dulu. Iya. Ini siapa? Ini kira-kira bagaimana? Terus dari segi keamanannya ini terafiliasi tidak dengan paham-paham yang ya kan? Kemudian dia pernah nggak masuk ke dalam putusan Mahkamah Internasional? Pernah dapat hukuman nggak? Biasanya oleh kita pihak imigrasi, apabila dia tidak bisa melewati hasil profiling itu tidak di-approve, Mbak. Nggak di-approve. Nggak akan keluar visanya, Pak, ya? Visanya nggak akan keluar. Nah, tetapi ada beberapa negara yang bisa masuk ke Indonesia dengan menggunakan visa on arrival. Jadi dia bisa datang di bandara dia bayar dengan manual, atau juga on arrival visanya bisa secara elektronik juga bisa. Sudah bisa kita
kita pastikan no issue lah ya gitu terhadap mereka. Itu Mbak yang ketiga. Yang keempat, sebagai fasilitator atau fasilitatif. Fasilitator apa nih Pak? Fasilitator terhadap para investor-investor yang mau masuk. Setelah mau masuk, fasilitas apa yang mereka perlukan, tentunya kita mempermudah memberikan visa kepada mereka. Terus pada saat mereka akan memperpanjang, kita berikan kemudahan untuk memperpanjang, sehingga mereka nyaman. Kita kan sekarang lagi istilahnya mempromosikan. Pariwisata kita lagi ini. Kami juga bekerja sama dengan pariwisata. Kita berikan kemudahan-kemudahan. Begitu juga yang lain dari sektor yang lain. Kita dari pelayanan kita berikan kemudahan. Tentunya dengan era digitalisasi ya tentunya dengan digital yang kita kedepankan. Tadi ada fasilitas untuk masyarakat yang tidak digital savvy Pak. Jadi yang lansia diberikan pelayanan konvensional begitu. Itu yang artinya tidak melek. Iya, gaptek Pak. Ya, gaptek lah ya. Iya. Nah, kalau di kita di Indonesia kan yang gaptek rata-rata kan, mohon maaf nih, rata-rata kan yang usianya sudah lanjut ya. Kalau Gen Z kayaknya enggak deh, itu melek banget itu sama. Betul. Mereka kita berikan layanan manual. Ya. Bisa datang langsung ke tempat-tempat pembuatan paspor. Baik itu ke kantor imigrasi, baik itu ke immigration lounge. Sekarang kita banyak loh, Mbak. Iya Pak, di mall banyak. Di mall. Sekalian cuci mata. Iya kan. Bahkan untuk para lansia itu kita siapkan counter khusus untuk lansia. Sehingga begitu lansia datang, dia mendapatkan pelayanan khusus. Di immigration loan itu kan ada duta-duta pelayanannya. Apalagi kalau yang datang lansia, pasti sudah mendapatkan layanan khusus dari duta yang ada di immigration loan tersebut. Tinggal duduk manis. Duduk manis semuanya datang. Bahkan ada di beberapa immigration lounge yang fotonya bisa, dia duduk di situ nggak usah antri atau masuk ke counter dia di fotonya, nggak. Petugasnya datang, ibu-ibu atau nenek yang nggak bisa jalan gitu, pakai kursi roda, tidak usah menghampiri petugasnya datang. Sampai segitu loh pelayanannya kita. Iya, jadi nggak usah khawatir. Untuk yang non digital savvy, kita ada layanan khusus. Jadi semuanya terlayani. Baik. Saya dengar nih imigrasi punya patroli, Satgas Patroli Imigrasi di Bali. Itu ngapain sih Pak mereka tuh? Jadi gini Mbak, Satgas Patroli Imigrasi di Bali itu diawali dengan adanya kejadian-kejadian yang cukup banyak di Bali ya Mbak. Bahkan sampai ke dunia internasional, karena kan itu ada live TikTok-nya, ya kan? Kemudian masuk ke berbagai media sosial, bahkan beberapa diaspora yang ada di luar itu juga sampai berkomentar bahwa kok sekarang Bali begitu ya, gitu. Bahkan kok Bali seolah-olah lebih berani orang WNA-nya ya dibandingkan dengan aparat penegak hukumnya ya, gitu. Ya, kita sebagai salah satu penegak hukum terhadap WNA merasa tergelitik juga ngelihat seperti itu. Apalagi pada saat itu IMIPAS ini baru terbentuk kan. Dengan adanya itu kita mengadakan rapat internal. Saya pimpin rapatnya, saya minta masukan dari beberapa direktur kita. Kemudian kebetulan saya juga sebagai direktur pengawasan dan penindakannya, selain merangkap sebagai PLT Dirjen, sehingga hasil dari rapat tersebut diputuskanlah kita harus membentuk Satgas nih untuk akselerasi percepatan. Karena Pak Presiden juga menanggapi juga hal tersebut, pihak dari istana, bahwa akhirnya kita putuskan kita bentuklah Satgas Patroli Imigrasi di Bali. Saya ambil dari 100 anggota imigrasi lulusan dari Politeknik Imigrasi. Kalau sekarang namanya Politeknik Imigrasi, Poltek IM. Kalau dulu namanya Akademi Imigrasi, AIM. Sekarang namanya Poltek IM. Nah, lulusan angkatan 23 kalau nggak salah. Yang notabene lagi menunggu untuk diangkat menjadi PNS. Wah, semangatnya tuh, kerjakan 100 orang, baik laki-laki maupun perempuan. Kita terbangkan ke Bali. Kita kasih seragam, kita kasih peralatan untuk patroli.
tugasmu patroli dengan menggunakan mobil, menggunakan motor, dan jalan kaki. 3. Oke. Menyisir dengan sesuai namanya beat patroli mereka. Karena mereka dibagi oleh 4 kelompok. 4 kelompok inilah yang diharapkan bisa melakukan kegiatan preventif di Bali. Alhamdulillah, mereka berjalan sana melakukan kegiatan preventif. Pemerintah Bali mengatakan melalui Pak Gubernurnya, terjadi penurunan yang cukup signifikan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh WNA. Karena mereka itu menganggap bahwa yang bisa menindak mereka itu adalah imigrasi. Jadi seolah-olah mereka tuh lebih takut sama imigrasi dibandingin sama yang lain gitu. Nah, dengan adanya itu, alhamdulillah Mbak, keributan-keributan yang sering terjadi di kafe-kafe juga, itu benar-benar ini tindak pidana, bahkan beberapa kriminalitas pun turun. Yang ini menyampaikan bukan saya loh, yang menyampaikan kepala daerah loh. Itu efektif dalam berapa lama itu? Kan mereka terjun di bulan mereka itu di sana sekarang sudah, kalau nggak salah udah masuk sekarang ini bulan keempat ya Mbak. Cukup efektif. Udah masuk bulan keempat apa kelima gitu, saya lupa. Sudah turun drastis ya, cukup angka kriminalitas dari WNA itu. Kan Bali itu kan sangat dinamis ya Mbak. Bali itu sangat dinamis. Hari, minggu, bulan itu bisa berubah dengan situasi di sana itu. Makanya itu harus dijaga. Tapi WNA jangan semena-mena ya kalau di Indonesia. Makanya Mbak, kita juga merasa tergelitik juga ya. Kalau sampai ada bahasa ya sindiran lah ya, kok lebih galak ininya ya WNA-nya. Kalau kita di luar negeri perasaan kita takut ya untuk melanggar ya. Gitu. Jadi marwahnya kita harus kita jaga. Ya, itu marwah dari bangsaan kita ya. Pak, ini kan Bali. Terus tadi ada concern ya, patroli Satgas Patroli Imigrasi di pertambangan. Nah, itu next step-nya gimana tuh Pak? Apakah tadi pekerja ilegal itu atau pekerja overstay tadi akan jadi sasaran berikutnya atau gimana? Iya. Karena kan gini, masa berlaku visa itu kan berjalan kan. Kalau yang perusahaan-perusahaan yang memiliki sponsor-sponsornya yang nakal gitu kan, kadang-kadang juga sengaja dia biarkan. Begitu nanti sudah habis, dia biarkan di sana, sehingga ya kayak kucing-kucingan gitu kan. Nah, kalau kita melakukan patroli itu, bedanya patroli yang dilakukan di wilayah pengolahan tambang dengan patroli di daerah wisata, itu bedanya. Kalau di daerah wisata kan kita kan kelihatan dia ngapain kegiatannya, karena kan di publik kan, itunya di area publik. Kalau yang di dalam sektor pertambangan, pengolahan pertambangan, mereka kerja di sana. Iya, di dalam sebuah perusahaan. Dan mereka tidak berkeliaran, dia di dalam. Yang kita lakukan pengecekan itu adalah dokumennya mereka. Nah, dokumen-dokumen ini di mana? Dokumen-dokumen ini kan di perusahaan, tapi bahasanya sama-sama patroli karena kan kegiatannya preventif, gitu loh. Jadi kita patroli itu. Makanya kemarin kalau nggak salah Pak Menteri baru meresmikan UPT yang di Morowali. Ya? Oh bagus Mbak. Bagus itu. Itu bantuan resmi dari pemerintah daerah setempat. Mereka membangunkan gedung kantor untuk tipe kelas 1. Wow, itu kan gila kan? Keren loh. Tinggi itu. Oh iya, karena biasanya pembangunan kantor itu diawali dengan kelas 3 dulu, nanti naik jadi kelas 2, kelas 2 naik kelas 1. Ini langsung kelas 1. Kenapa kita ajukan dia kelas 1? Karena dari tanah yang dia hibahkan sampai dengan bangunan yang dia siapkan dan infrastruktur lain seperti rumah dinas, masjid, layanan ininya semua cocoknya kelas 1. Kita ajukan ke Menpan RB kelas 1 di ACC. Dengan tentunya layanan yang sudah demikian banyak di sana. Layanan ini kan sampai ribuan Mbak di sana. Iya. Banyak sekali di Morowali itu yang smelter-smelter itu kan. Pak, ini imigrasi kalau saya bilang apa nggak kurang kerjaan Pak? Udah ngurusin pelayanan publik ya. Terus ngurusin fasilitasi. Terus penegakan hukum. Satu lagi tadi Pak. Garda terdepan keamanan negara, memfilter masuknya WNA yang ke Indonesia.
ada lagi desa binaan, Pak. Ya, Nggak kurang banyak tuh, Pak, ya. Ada lagi imigrasi ngurusin warga desa. Ya. Desanya, warganya dibina untuk apa nih, Pak? ya. Jadi gini, Mbak. Ini sebetulnya berangkat dari ada keinginan kami, jajaran imigrasi, itu ingin menaikkan indeks paspor Indonesia itu menjadi peringkatnya lebih tinggi lah dari sekarang. Karena berdasarkan data kan indeks paspor kita kan kurang baik lah. Kalau nggak salah di posisi 54 dunia. Salah satu yang menyebabkan indeks paspor itu adalah banyaknya paspor Indonesia ketika digunakan ke negara, baik itu untuk wisata ataupun untuk bekerja, ini ada masalah. Paspornya itu, Mbak, beberapa case itu ditemukan ada satu orang tenaga kerja sudah pernah masuk ke negara tersebut sampai 2-3 paspor dengan data yang berbeda. Usianya, waktu yang pertama masuk usianya masih 1980. Masuk lagi yang kedua, karena dia balik lagi kerja di sana, usianya kelahiran 85. Ini kok paspornya yang mana yang benar? Akhirnya orang ini dipulangi. Beberapa case itu yang membuat indeks paspor kita agak susah naik. Karena itu kaitannya dengan TPPO. Selain tentunya ada beberapa faktor-faktor yang lain yang bisa mendorong indeks paspor kita naik. Oh, tapi itu tidak memperlama pelayanan kan, Pak? Nah, itu pertanyaan yang menarik soalnya karena kita melakukan itu kan karena untuk mempercepat pelayanan, ya kan, Mbak? Tetapi di sisi lain penilaian dari organisasi yang melakukan penilaian tersebut justru itu seolah-olah terlalu mempermudah mengeluarkan paspor. Kalau di satu negara, Mbak, nyetak paspor, bahkan ada yang sampai 3 bulan, 2 bulan. Harusnya kan cepat, tapi disertai dengan keamanan yang baik gitu. Nah, kenyataannya kan itu. Kenapa tadi saya bilang hubungannya, saya bicara ini di awal, terus Mbak tadi nanya soal desa binaan. Karena hubungannya ini, Mbak bingung kan? Hubungannya begini. Ada ya. Desa binaan itu adalah desa-desa di mana yang menghasilkan tenaga kerja. Jadi desa binaan imigrasi adalah desa binaan di mana desa-desa tersebut atau wilayah-wilayah tersebut adalah wilayah-wilayah penghasil tenaga kerja yang berangkat ke luar negeri, pekerja migran, PMI. Mereka ini harus diberikan pemahaman. Karena kebanyakan ketidaktahuan mereka sehingga mereka menjadi korban. Korbannya siapa? Yaitu agen-agen pencari pekerja migran ini. Pokoknya, dengan udah pakai bahasa pokoknya ini yang repot nih. Pokoknya. Nah, sehingga mereka kebanyakan dibohongin. Nah, kita masuk ke desa binaan itu untuk memberikan pengetahuan kepada mereka. Bahwa apabila untuk menjadi PMI itu persyaratannya begini loh. Lengkapilah dengan pelatihan-pelatihan sehingga ketika berangkat sudah punya skill dan tidak dibohongi lagi berdasarkan data identitas kita. Gitu loh. Nah, begitu mereka sudah paham, akhirnya kan dia akan membuat paspornya dengan karena dia paham kan gitu. Dia nggak mau lagi dibodoh-bodohin. Lah, saya nggak mau gini. Ya akhirnya penyalahgunaan paspor pun yang melibatkan oknum imigrasi dan sponsor yang nakal tersebut bisa tereliminir. Oke, Mbak. Sehingga TPPO bisa kita tekan. Desa mana, Pak, binaannya nih? Kebanyakan di mana? Timur. Ya, betul. Jadi desa binaan itu kebanyakan daerah yang mengirimkan PMI. Karena begini loh, Mbak. Paspor yang banyak disalahgunakan itu adalah paspor yang digunakan oleh PMI. Yang banyak bermasalah di luar. Bermasalahnya ujung-ujungnya di data. Data identitas pribadi. Nama yang sama. Nama yang sama dengan. Padahal
Padahal secara kesisteman dan teknologi, kita sudah memperkuat teknologi kita. Tetapi petugas imigrasi yang membina itu berbeda dengan seperti yang tadi saya ceritakan, Satgas patroli. Kalau Satgas kan kita bentuk dari beberapa wilayah, saya kumpulkan, ada 100, saya bawa ke Bali. Kalau ini diambil dari petugas imigrasi yang bertugas di UPT ataupun kantor imigrasi setempat. Contoh, misalnya di daerah NTT misalnya. Saya ambil dari kantor imigrasi yang ada di NTT, yang di UPT di sana, kemudian dia membidangi atau membawahi desa mana aja wilayahnya dia. Nanti ditunjuk oleh Kakanimnya, kepala kantor imigrasinya. Dia bikinkan surat perintah kepada si A, si B, si C. Tugasnya yaitu memberikan sosialisasi dan edukasi. Sosialisasi dan edukasinya lebih mengarah ke bagaimana menjadi pekerja migran yang baik, yang sesuai dengan prosedur yang aman, gitu. Sehingga tidak terjadi kesalahan di tempat mereka bekerja, yang ujung-ujungnya nanti deportasi. Gitu. Dan menyampaikan program-program kita terkait dengan PMI, seperti misalnya layanan paspor 0 rupiah untuk mereka yang baru pertama kali menjadi PMI. Jadi jangan sampai dibohongin. Nanti misalnya ada agen-agen bilang ini biaya paspornya sekian, ininya sekian, padahal gratis gitu loh. Gitu. Ini memudahkan orang punya paspor juga kan? Oh iya dong, pasti. Karena kalau mereka memang niatnya mau menjadi PMI dan sudah dilengkapi oleh persyaratan-persyaratan yang sudah memang ditentukan dan lengkap, ya kita akan pasti rilis paspornya, kita kasih. Nggak mungkin. Pak, ini ranah kerjanya dari atas sampai desa gitu ya. Nah, dalam setahun terakhir sudah membuktikan bahwa Direktorat Jenderal Imigrasi ini menyetor PNBP luar biasa. Ada kenaikan. Terobosan di program-program Satgas, kemudian ada UPT baru yang menyasar daerah tambang. Nah, saya ingin tahu setahun ke belakang sudah ya raportnya oke lah ya. 4 tahun ke depan nih Pak, gimana nih Pak? Apa yang akan dilakukan? Baik, tahun ini saja kita ada 18 UPT yang sudah di ACC ya, 18. Sudah dikeluarkan 18 UPT oleh PAN-RB. Tentunya 18 ini juga dari money method materialnya kan harus kita penuhi. 18 UPT berarti ada 18 kepala kantor imigrasi baru yang harus kita tunjuk. SDM-nya udah. Ya, mulai dari kelas 3, kelas 2 sampai kelas 1 tuh di 18 itu. Otomatis kita akan menunjuk siapa-siapa pimpinan. Di 2025, penguatan utama adalah sektor digitalisasi, layanan digital. Ya, Mbak ya. Dengan segala keterbatasan efisiensi, kita tetap melakukan upaya peningkatan digitalisasi di imigrasi. Alhamdulillah Mbak, kita tetap mendapatkan di sisi efisiensi yang saat ini di semua kementerian. Nah, dari sektor itulah Mbak, yang di tahun 2025 ini menjadikan PR kita 4 tahun ke depan. Digitalisasi kita kuatkan, tetapi itu kan untuk sistemnya. Iya. Di 2026 kita akan melakukan penguatan di sektor perbatasan. Jadi ya di wilayah-wilayah perbatasan itu border, smart border itu akan kita bikin. Karena di 2025 kita ada pembangunan yang namanya Command Center. Command Center 2025 sudah terbangun, itu untuk kita melakukan pengawasan di seluruh wilayah perbatasan yang ada di Indonesia dan melakukan pengawasan di pemasyarakatan. Command Center-nya dulu nih kita bikin dan sekarang sudah ada di lantai 19. Command Center ini bisa Mbak lagi ada di lapas Nusa Kambangan misalnya, saya bisa komunikasi dengan orang lapas. Atau Mbak lagi ada di kantor imigrasi di mana misalnya yang jauh lah, Papua, bisa kita komunikasi. Papua misalnya. Perbatasan Papua Nugini. Ya, tapi yang kantor imigrasinya ya, karena yang sudah terpasang CCTV itu baru yang ada di kantor imigrasi.
karena kan sudah existing. Ya. Saya tidak pengadaan gitunya, tapi dia memang sudah ada CCTV-nya, tinggal command center-nya kita bikin. Nah sekarang command center itu sudah ada, tapi yang untuk di wilayah-wilayah perbatasan ini juga yang namanya smart border itu harus kita bikin CCTV-nya, karena sekarang ini belum ada. Penguatan dulu di sana. Sehingga kita bisa melakukan pengawasan secara digital, secara AI. Di sana akan dibangun juga, karena kita sudah punya AI-nya. Yang ada di command center itu pakai AI, Mbak. Command center-nya udah oke. Dan taktikal bisa digunakan untuk kegiatan operasi. Kita lagi operasi di Bali, anggota kita pasangin body cam, kita bisa lakukan perintah komennya dari lantai 19. Gitu. Orang-orang yang melintas di wilayah perbatasan seperti Atambua, Entikong, Kucing itu, kalau ada kameranya bisa kelihatan dan bisa memantau berapa yang keluar masuk tanpa adanya declare pun yang sembunyi-sembunyi itu bisa ketahuan. Gitu. Itu ya cita-cita kita, penguatan di wilayah perbatasan 2026. 2027 tentunya semua sudah dikuatkan, tinggal kontribusinya kepada negaranya juga makin meningkat, Mbak. Nah setelah kita sudah kuat ini, harapan kita di 2027, 2028, 2029 terus kita develop dari sisi IT-nya, dari sisi digitalnya, dari sisi pelayanan, terus kita tingkatkan sehingga investor asing kan makin banyak. Wisatawan yang masuk semakin wisatawan yang berkualitas. Sehingga ya program resiprokal kita dengan negara-negara tetangga, resiprokal itu di sana bebas visa, di sini bebas visa. Itu bisa kita terapkan sehingga ya makin banyak wisatawannya. Makin devisa negara makin masuk. PNBP makin besar. PNBP makin naik. Insentif ke lembaga juga. Insentif untuk makin. Jadi uang untuk membangun dalam rangka pelayanan imigrasi yang lebih profesional juga bisa lebih ditingkatkan, lebih dioptimalkan. Oke, baik Pak. Sahabat Tempo, tak terasa nih kita sudah bicara panjang lebar dengan Pak Yuldi. Mulai dari A to Z, isu keimigrasian ini sudah hatam ya Pak ya, kira-kira dalam waktu yang singkat. Nah, sebelum menutup bincang-bincang santai ini, silakan Bapak jika ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat maupun aparatur imigrasi di lapangan. Baik, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan dalam closing statement saya, Mbak. Memimpin organisasi imigrasi ini dalam rangka reorganisasi yang baru tentunya memerlukan effort yang lebih ya Mbak. Di tengah penyelarasan itu kita harus memastikan semuanya berjalan sesuai dengan keinginan dan tujuan daripada imigrasi. Itu bukan hal yang mudah. Itu perlu effort yang lebih. Kemudian fokus kepemimpinan saya pada saat ini yaitu menjamin mulai dari tetap relevan, responsif dan berdaya saing di tengah dinamika kebijakan yang luar biasa dituntut oleh pemerintah, itu harus kita pastikan dapat berjalan. Dan tentunya ini tidak bisa hanya dikerjakan oleh seorang kita sendiri. Memerlukan bantuan dari masyarakat juga. Kemudian dalam kesempatan ini juga saya mengajak kepada masyarakat untuk terus mendukung imigrasi ini untuk bisa menjadi lebih baik dan lebih profesional dan dapat berdaya saing. Dengan apa? Dengan membuat ataupun mengajukan layanan yang dilakukan oleh imigrasi itu dengan benar. Gitu. Sehingga produk yang dihasilkan juga benar, dapat digunakan di luar negeri juga dengan benar, sehingga kita sama-sama bisa mencapai hasil yang optimal. Dan kepada anggota imigrasi, saya mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan dedikasi yang luar biasa dengan keterbatasan efisiensi yang sekarang ini kita jalankan, tetapi seluruh anggota kita masih bisa bekerja dengan baik, optimal, dan profesional. Gitu. Terbukti kan PNBP
Iya, naik 18,6%. 18,6%. Berarti sudah sesuai on the track Pak ya. On the track. Semoga kedepannya juga terus dan berkembang, Ya. pelayanan tetap prima, Hmm. dan penegakan hukum tentunya ya, Iya. karena itu dignity kita ya. Iya. Kita berkuasa di negara kita sendiri. Iya, kita harus menjadi tuan rumah di negara kita. Nah, Kita harus menjadi penegakan hukum yang berkeadilan di negara kita. Masa orang luar negeri WNA bisa semena-mena di kita? Ya jangan sampai. No. Oke, baik. Luar biasa sekali terobosannya. Setahun terakhir kita sudah menyaksikan ya pertumbuhan, Iya. progres, dan segala macam inovasi dari Direktorat Jenderal Imigrasi. Sahabat Tempo, saya akhiri perbincangan ini dengan Pak Yuli Gusman. Terima kasih banyak Pak sudah menerima Sama-sama. Tempo Dan di kantor menikmati Bapak. kopinya ya. Luar biasa kopinya. Mungkin next time kita Oke. ajarin saya Pak. Iya. Baik, pemirsa Tempo, sampai jumpa lagi di program Ngopi, Ngobrol Inspirasi bersama tokoh-tokoh yang inspiratif untuk kita. Sampai jumpa.